Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali bisa menjumpai kembali Anda semuanya melalui tayangan Mesbah Doa di pagi hari ini. Biarlah setiap kita mau datang kepada Tuhan, mempersiapkan hati kita mengalami persekutuan dengan Tuhan yang terus makin mengubahkan hidup saudara dan saya menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepadanya, memuliakan nama Tuhan yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur di hadapan-Mu. Kami mau memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian bersama-sama yang berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus." Pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, ini kami anakmu, kami datang dalam hadirat-Mu untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu dan mengagungkan Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Oh, Rapasanayanamu, Ikinerererereremo. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala keagungan, segala kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Hikinirerererena masatakanananananamu. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memuji-Mu. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memuji-Mu.
menyembahmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur, ku bersyukur, sebab Kau setia, Kau mulia. Ku naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku puji nama-Mu.
ku angkat hatiku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku angkat hatiku memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Oh, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus Tuhan. Ubahlah kami Tuhan, bentuklah kami Tuhan, sesuai rencana-Mu. Biarlah hidupku hanya bagi-Mu, untuk memuliakan-Mu. Kami agungkan, kami tinggikan,
Kami bersyukur memujimu, menyembahmu Tuhan, memuji namamu, memuji namamu Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, kasih setiamu selamanya. Ku bersyukur menyembahmu, ku bersyukur memuji namamu. Haleluya. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan yang kudus. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam pembacaan kita di pagi hari ini melalui Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, firman Tuhan lagi memberitahukan kepada kita semuanya bahwa orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, integritas itu membuat kita tetap berada pada jalur. Kelicikan hati hanya akan menghancurkan. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, maka betapa pentingnya dalam kehidupan kita harus memiliki kehidupan yang berintegritas. Integritas itu artinya satu, sama, gak ada yang berbeda. Jadi baik antara yang ada di dalam hati kita, ucapan kita dan tindakan kita itu sama. Jadi ini yang disebut dengan integritas. Seorang integritas dia berani mempertaruhkan bahkan mungkin hartanya, uangnya dan lain sebagainya. Bagi dia jauh lebih penting bukan harta, uang dan lain sebagainya, tetapi menjaga kehidupan yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan itu jauh lebih bernilai, lebih berharga daripada harta di dunia ini, daripada popularitas, daripada jabatan ataupun kedudukan. Seseorang yang punya integritas,
Dia bahkan rela kehilangan mungkin jabatan, pekerjaan, bahkan mungkin juga kehilangan orang yang bilang mengatakan kesempatan yang emas di depan matanya. Karena bagi dia lebih baik dia kehilangan itu semuanya daripada harus kehilangan hal yang benar dan berkenan dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, maka pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan lagi buat setiap kita, milikilah hidup yang berintegritas. Karena integritas itu cara yang paling mudah untuk mengingatkan kepada kita semuanya, kita harus memiliki hidup yang berintegritas. Artinya satu, apa yang ada dalam hati kita, dalam ucapan dan tindakan itu mesti selaras, sama, tidak ada yang berbeda. Itulah ciri hidup orang yang berintegritas. Nah, saat seseorang memiliki hidup yang berintegritas, maka integritas dalam hidupnya itu akan menjaga hidupnya tetap berada pada jalur yang benar. Ibaratnya kalau kita berkendara di jalan raya, maka ketika kita menuju ke suatu tempat, maka ketika kita berkendara, di jalan itu sudah disediakan jalur buat kita masing-masing. Ini jalur untuk menuju ke tempat yang kita tujui, yang sebelahnya lagi jalur yang berlawanan. Nah, saat kita berkendara, kita menjalani sebuah perjalanan yang mengikuti jalur yang sudah disediakan buat setiap kita, kita akan bisa sampai pada tujuan, tapi juga kita bisa dihindarkan dari kecelakaan, mara bahaya dan lain sebagainya. Paling tidak bisa meminimalisir semuanya itu, bila kita berada tetap di jalur yang disediakan. Tapi kemudian kalau kita mencoba-coba keluar dari jalur dan kita berpindah ke jalur yang berlawanan, maka yang terjadi tidak perlu waktu yang lama, kita akan mengalami hal yang tidak kita kehendaki. Bisa mengalami kecelakaan, mengalami bahaya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, maka yang pertama, betapa pentingnya dalam hidup kita mesti hidup dengan berintegritas. Ada banyak contoh di Alkitab orang-orang yang memiliki hidup yang berintegritas. Contohnya Tuhan Yesus sendiri ketika dia menjadi manusia di dunia ini. Itu sebabnya yang membedakan, dia bisa berbicara dengan kuasa. Jadi bukan hanya berbicara seperti halnya orang-orang Farisi, kemudian ahli Taurat dan lain sebagainya. Memang mereka berbicara tentang hal-hal yang kelihatannya rohani, bertindak, berbuat seolah-olah supaya nampak dipandang orang rohani, berdoa di sudut-sudut jalan atau di persimpangan jalan yang banyak orang dan lain sebagainya. Mulut mereka mengucapkan hal yang rohani, tapi sayangnya sikap perilaku dan hidup mereka tidak mencerminkan hal yang demikian, sehingga hal itu tidak berdampak sama sekali. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus, dia berbicara dengan kuasa. Apa yang menyebabkan yang membedakannya? Karena antara apa yang diucapkan dengan yang dilakukan itu sama. Karena seringkali bahwa tindakan kita jauh lebih keras berbicara dibandingkan ucapan kita. Kalau kita hanya berucap saja, mengucapkan kata-kata yang mungkin terdengar benar, terdengar baik, bahkan rohani, namun sayangnya dalam praktek hidup kita tidak mencerminkan hal yang sama atau yang demikian, maka kita bukanlah orang yang berintegritas, maka tidak ada dampak dan kuasa di dalamnya. Namun kalaupun kita adalah orang yang memiliki kehidupan yang berintegritas, antara apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan itu sama ataupun selaras, maka tanpa banyak berbicara pun lewat tindakan hidup kita, praktek hidup kita, itu sudah berbicara kepada orang yang lain. Karena kita dapat menjadi saksinya Tuhan, itu terutama bukan hanya lewat ucapan mulut kita, tapi lewat praktek hidup kita. Orang bisa melihat dan kemudian lewat praktek hidup kita, kita juga sedang berbicara kepada orang. Karena buat apa kita banyak berbicara tentang kasih Tuhan, tapi dalam praktek hidup kita tidak mengasihi sama kita. Kita mungkin membenci, kita kepahitan, bahkan kita tidak mau mengasihi orang yang lain dan memberkati kehidupan orang yang lain. Buat apa? Itu tidak mencerminkan hidup yang berintegritas di dalam Tuhan. Mungkin di depan orang kita berkata puji Tuhan atau dengan kata-kata yang rohani, tetapi di belakang itu semuanya ketika kita mungkin berada di rumah, mulut kita sering memaki, mengucapkan kata-kata kotor dan lain sebagainya. Itu bukanlah hidup yang berintegritas. Hidup yang berintegritas itu adalah hidup yang
satu ataupun sama antara apa yang ada dalam hati, dalam ucapan dan perbuatan kita itu selaras, itu pun sama. Itu adalah sebuah kehidupan yang berintegritas. Nah, ketika kita memiliki hidup yang berintegritas, itu akan menjaga kita tetap berada pada jalur yang Tuhan kehendaki. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengingat bahwa hidup kita ini adalah sebuah perjalanan. Nah, agar perjalanan hidup kita bisa sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki, maka kita perlu terus berjalan pada jalan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Tuhan memberitahukan jalannya buat kita. Nah, makanya supaya kita tetap berada pada jalan yang Tuhan sediakan, kita mesti memiliki kehidupan yang berintegritas. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang berintegritas? Maka yang pertama, integritas itu dimulai dari sesuatu yang ada di dalam hati kita. Daniel berkata dalam kitab Daniel pasal yang pertama, bahwa Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan berbagai macam hal yang lainnya. Saat dalam hatinya dia memiliki ketetapan hati, komitmen, maka dia menjalankan komitmen itu untuk tetap hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Ketika dia tahu bahwa apa yang disediakan buat dia itu adalah hal yang di dalamnya ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia kemudian berketetapan hati, "Oh, ini enggak boleh. Saya tidak mau kompromi dengan hal itu. Tapi saya mau tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Sekalipun ada konsekuensi, ada harga yang mesti dia bayar, ada sesuatu yang mesti mungkin dia korbankan dan lain sebagainya." Ketika dia hidup dengan berintegritas, maka orang yang memberikan mereka makan ataupun pelabur berkata, "Bagaimana jadinya nanti kalau kamu hanya makan sayur dan kemudian hanya minum air putih?" Maka Daniel berkata, "Enggak apa-apa. Ini bisa membahayakan, mengancam nyamamu dan lain sebagainya. Tapi bagi Daniel, yang terpenting adalah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan." Nah, ketika dia hidup dengan berintegritas, menjaganya tetap berada pada jalur yang Tuhan kehendaki, hidup dalam jalan Tuhan, sehingga dia tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Maka Tuhan memberikan anugerah dan luar biasa. Perawakannya jauh lebih baik dibandingkan orang yang makan pelabur yang disediakan oleh santapan raja. Bahkan Tuhan memberikan hikmat 10 kali lebih cerdas. Dan kemudian juga ketika diperhadapkan dengan berbagai macam pekerjaan dan lain sebagainya, seorang yang berintegritas dalam kehidupannya, dia melakukan segala sesuatu yang benar. Bahkan ketika ada tantangan, hukum peraturan dikeluarkan, tidak ada seorang pun yang boleh mengajukan permintaan ataupun berdoa kepada Allahnya kecuali kepada raja. Alkitab mengatakan demi didengar Daniel, ada perintah yang demikian, tapi Daniel tetap mengerjakan apa yang tetap dikerjakan dalam hidupnya, berdoa kepada Tuhan. Sekalipun itu mengandung konsekuensi, dia harus kehilangan jabatannya, kedudukannya, bahkan bisa kehilangan nyawanya karena dimasukkan dalam gua singa. Tapi bagi seorang yang memiliki integritas dalam hidupnya, dia rela kehilangan jabatan, dia rela kehilangan uang, harta dan lain sebagainya. Dia bahkan rela kehilangan mungkin nyawanya. Yang penting saya tetap hidup dalam jalan kebenaran. Nah, itu semuanya berawal dari ketetapan hati dalam hidup kita. Kita punya komitmen ketetapan hati, oh saya mau hidup yang benar di hadapan Tuhan. Nah, disitulah awal dari sebuah hidup yang berintegritas. Dimulai dari ketetapan hati dalam hidup kita. Dan bukan hanya ketetapan hati saja, seorang yang berintegritas itu kemudian dalam kehidupannya mulai belajar untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dalam Mazmurnya Daud mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya tetap bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali orang berkata, kok nggak enak banget ya hidup sesuai firman Tuhan, dibatasi semuanya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Rasanya hidup jadi sempit. Kita dilarang ini, dilarang itu, nggak boleh ini, itu, dan lain sebagainya. Kita nggak bebas.
Kalau ikut firman Tuhan kayaknya semuanya hidup kita dibatasi luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali orang berpengertian keliru ataupun salah. Firman Tuhan ketika memberitahukan kita ada berbagai macam hal yang Tuhan sampaikan, itu semuanya demi kebaikan buat kita. Itu untuk menjaga bahkan memproteksi hidup kita. Tujuan orang membangun kemudian pagar itu terutama untuk membatasi supaya ini area privat kita, orang nggak boleh masuk di dalamnya. Ini bukan area umum. Sehingga ketika orang melihat ada pagar, itu orang melihat, oh ini batas, kita nggak boleh masuk. Kecuali orang tersebut mengizinkannya tapi lewat pintu bagian depan. Pagar dimaksudkan untuk membatasi, sehingga tidak semua hal bisa masuk dalam hidup kita. Pagar juga dimaksudkan untuk melindungi kita dari hal-hal yang bisa mengancam dalam hidup kita. Orang membuat pagar supaya kemudian bisa meminimalisir dari pencurian atau tidak kejahatan lainnya. Demikian pula seharusnya kita punya cara berpikir yang benar. Bahwa ketika firman Tuhan itu kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bukan membatasi kita untuk kemudian kita menjadi, lingkungan kita menjadi semakin sempit dan kecil, tidak. Tapi justru lewat kita hidup seturut dengan firman Tuhan, itu membatasi kita. Sehingga tidak banyak hal kemudian kita bisa tercemar ataupun kita kemudian kompromi dengan keadaan dunia yang ada. Sadarilah bahwa ketika kita ditebus oleh Tuhan, kita menjadi orang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan, maka kita mesti hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka ketika kita hidup menjaga kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka hidup kita sedang dijaga, diproteksi oleh Tuhan. Dijaga dari hal yang tidak diinginkan. Kita diproteksi dan dilindungi. Nah, ketika kita berada di dalamnya, kita tetap aman, terlindung. Ketika kita ada di dalamnya. Tapi begitu kita keluar dari itu semuanya, justru itu membuat kita dalam keadaan yang bisa terancam, mengalami bahaya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar. Untuk kita memiliki hidup yang berintegritas, mari belajarlah supaya hidup kita senantiasa berpadanan dengan firman kebenaran. Ibaratnya kalau kita sedang berada di jalan, firman Tuhan itu seperti rambu-rambu lalu lintas yang memberitahukan kita ini ada tanda bahaya, tanda larangan dan lain sebagainya. Bukan untuk kemudian membuat kita menjadi tidak bebas, tapi justru untuk melindungi kita supaya kita terhindar dari kecelakaan, supaya kita tetap selamat selama berkendara bahkan sampai kepada tujuan. Kalau kita mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Jangan kemudian kita mencoba untuk melanggarnya. Kita bisa kena tilang atau kita bisa kena hal-hal yang tidak kita inginkan. Ikutilah jalurnya, yaitu lewat firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan mengingatkan kepada kita semuanya. Maka disitulah kita merasakan kehidupan kita akan terjaga. Sehingga kita tetap memiliki hidup yang benar dan kita tetap berada pada jalur yang Tuhan kehendaki. Sekalipun mungkin banyak tantangan, banyak godaan dan cobaan dalam kehidupan kita, tapi saat kita mencoba belajar terus untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan tetap terjaga dengan baik, sehingga kita terhindar dari hal yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, saudara dikasihi Tuhan, bagaimana kita punya integritas dalam kehidupan kita, maka belajarlah memiliki skala prioritas dalam hidup kita. Saat seseorang memiliki skala prioritas dalam hidupnya, dia akan melakukan segala sesuatu yang merupakan skala prioritas yang utama dalam hidupnya. Hanya persoalannya, apa yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita di saat ini. Kalau saat ini skala prioritas kita adalah diri kita sendiri, kesenangan kita dan lain sebagainya, maka itu yang kita kerjakan. Tapi saat seseorang memiliki prioritas dalam hidupnya, maka yang dikerjakan yang utama adalah hal yang prioritas, yang tidak dia akan kesampingkan, bahkan tidak akan dia kerjakan. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Hidup yang menyenangkan hati Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu prioritas hidup kita. Itu yang utama. Kalau Tuhan disenangkan, dimuliakan, itu yang paling utama dalam hidup kita. Sehingga saat seorang berintegritas, misalkan dia melayani Tuhan, yang terpenting dalam hidupnya Tuhan dipermuliakan dan orang diberkati. Selain daripada itu, entah dipuji ataupun tidak dan lain sebagainya, itu nggak penting. Yang terpenting Tuhan dipermuliakan dan orang diberkati. Selesai.
Sehingga integritas akan menjaga kita, tetap kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Demikian pula dalam praktek hidup kita yang lainnya. Sehingga saat seorang memiliki integritas, prioritasnya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan, kita nggak akan lakukan, kita nggak akan kerjakan. Sekalipun mungkin hal itu menarik, sekalipun mungkin hal itu terlihat menjanjikan, bisa memberikan uang, popularitas dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting dalam kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat. Yang selanjutnya, saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa punya hidup yang berintegritas? Maka dalam kehidupan kita mesti belajar bersama-sama untuk hidup mau dipimpin oleh Roh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya. Tetapi dalam kehidupan kita juga, kalau orang yang memiliki integritas dalam hidupnya mesti dipimpin oleh Roh Tuhan. Sehingga bukan lagi mengikuti kehendaknya sendiri, tapi keinginan Tuhanlah yang diutamakan dalam hidupnya. Yaitu Roh Kudus Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Nah, ketika kita mau belajar tunduk dan taat pada pimpinan Roh Kudus dalam hidup ini, maka Roh Kudus akan membawa kita pada seluruh kebenaran. Nah, orang yang berintegritas itu artinya hidup dalam kebenaran. Hatinya benar, ucapannya benar, tindakannya juga benar. Nah, untuk bisa sampai kepada itu semuanya, kita sadar kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Itu sebabnya kita mesti hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus akan menolong kita, Roh Kudus akan menuntun kita, sehingga kita yang tidak mampu, kita akan dimampukan. Sehingga terkadang kita mungkin tidak sanggup, Dia akan menolong kita. Sehingga kita tetap mampu hidup dalam sesuai dengan kehendak Tuhan. Terkadang kita mungkin lemah, Dia akan menguatkan kita untuk kita tetap hidup seturut dengan kehendaknya. Sehingga tatkala dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan hidup yang bisa saja membuat kita kompromi, yang bisa saja membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita semuanya. Oh, ini yang nggak boleh, ini yang harus kamu kerjakan dan ini yang tidak. Ini yang berkenan kepada Tuhan dan ini yang tidak. Saat dalam kehidupan kita mungkin diperhadapkan dengan kesulitan dan sebagainya, maka Roh Kudus akan menolong dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus berbicara lewat terutama hati nurani kita. Ini berbicara kepada kita semuanya. Oh, kamu harus mengampuni, harus memberkati, dan lain sebagainya. Saat mungkin daging kita berkata, nggak boleh, sakit hati, mesti kecewa, mesti balas, dan lain sebagainya. Tapi dengan Roh Kudus berbicara lewat hati nurani kita, Dia berbicara, harus mengampuni, memberkati, dan lain sebagainya. Yang terakhir, saudara dikasih Tuhan, bagaimana kita mempunyai hidup yang berintegritas? Yaitu jikalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Saat seseorang memiliki hidup takut akan Tuhan, maka ada rasa hormat akan Tuhan dalam hidupnya. Maka dia mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, orang-orang yang berintegritas, semua rata-rata dasar kehidupan mereka adalah hidup dalam takut akan Tuhan. Karena orang berintegritas, baik di luar maupun di belakang layar itu sama. Bukan hanya di depan orang yang ditampilkan begitu baik, nanti kalau nggak ada orang, ya hal yang buruk yang kemudian ditampilkan. Lain di luar, lain di dalam. Palsu, tidak. Orang yang berintegritas adalah orang yang asli, real, nggak pakai topeng, apa adanya, ketulusan hati. Itulah orang yang berintegritas. Nah, kita bisa punya integritas kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga kalau itu takut akan Tuhan, hidup kita transparan. Karena kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan hidup kita, Tuhan melihat hidup kita. Sehingga disitulah kita belajar untuk menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita melihat pada praktek hidup yang dilakukan oleh salah satu contohnya adalah Yusuf ketika berada di rumah Potifar, ada banyak cobaan yang dialami dalam hidupnya. Tetapi dia berkata, sekalipun gak ada orang yang melihat, tapi ada Tuhan yang Maha Tahu. Tapi dia belajar untuk hidup takut akan Tuhan sehingga dia menjauhi kejahatan. Demikian juga dengan Daud ketika ada kesempatan untuk menghabisi Saul pada waktu itu. Tapi dia tidak kerjakan. Dia orang yang diurapi Tuhan, dia takut akan Tuhan. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Takut akan Tuhan akan menjaga kehidupan kita tetap benar dan berkenan kepada Tuhan. Milikilah hidup yang takut akan Tuhan. Maka mau diawasi ataupun tidak, kita tetap menjalankan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kalau orang yang berintegritas,
Bukan nanti diawasi baru bekerja dengan benar, bekerja dengan giat, tapi mau diawasi ataupun tidak, dia tetap bekerja dengan yang terbaik. Baginya kita tetap punya hati yang berintegritas di hadapan Tuhan, sehingga itu akan membawa kita tetap berada pada jalur, kita sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki, dan kita bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan hidup yang baik, aku telah sampai pada garis akhir. Nah, untuk bisa sampai garis akhir, mari belajarlah hidup dengan berintegritas. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Pagi hari ini saudara dikasihi Tuhan, saya mau berdoa buat setiap kita. Kalau ada di antara saudara mungkin saat ini sedang mengalami sakit ataupun kelemahan tubuh, ataupun mengalami masalah dan pergumulan, mungkin masalah dalam pernikahan ataupun dalam keluarga, mungkin saat ini sedang mengalami masalah dalam usaha pekerjaan, mungkin karena terdampak pandemi dan lain sebagainya. Mungkin ada di antara kita sedang kehilangan pekerjaan, mungkin ada sedang di antara kita mengalami kekurangan dan lain sebagainya. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ingat, ada Tuhan yang hidup. Saat kita datang kepadanya, kita mengangkat tangan, kita berserah dan percaya kepadanya. Kita percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka kita boleh melihat bagaimana Tuhan turun tangan, menyatakan kuasa, kasih-Nya, dan anugerahnya buat setiap kita. Sehingga pagi hari ini saudara yang sakit dan mengalami lemah tubuh, Anda mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Sehingga kita mengalami pergumulan, kita mendapatkan jawaban daripada Tuhan, kekuatan, hikmat, tapi jalan keluar yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa pagi hari ini buat saudara-saudara kami yang mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Mungkin mereka yang mengalami sakit kelemahan tubuh. Hamba berdoa pagi hari ini biar kiranya Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, sehingga kami semuanya mengalami jamahan lawatan kuasa Tuhan. Roh Kudus bekerja atas kehidupan kami semuanya, sehingga membangkitkan iman pengharapan kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh menerima kesembuhan mujizat daripada Tuhan yang berlaku atas kehidupan kami. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan yang baru atas kehidupan saudara sekalian. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau di antara kami juga Tuhan sedang mengalami masalah, mungkin dalam pernikahan, dalam keluarga kami Tuhan, ayo berdoa kepada Tuhan yang hidup. Kami mengangkat tangan kami, dan kami boleh melihat bagaimana Tuhan turun tangan dan menyatakan pertolongan-Mu atas keluarga kami, pernikahan kami, sehingga kami mengalami pertolongan Tuhan. Sekalipun menurut manusia mungkin itu mustahil, tidak mungkin, sulit ataupun sukar, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami mengalami pertolongan daripada Tuhan, menerima jawaban daripada Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas keluarga kami, atas pernikahan kami. Demikian pula kalau di antara kami mengalami masalah dalam usaha pekerjaan kami. Mungkin ada di antara kami sedang mengalami masalah dalam usaha, atau mungkin kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Pagi hari ini kami bermohon kepadamu Tuhan, Engkau bekerja dan menjamah setiap kami semuanya, sehingga kami diberikan hikmat, kekuatan daripada Tuhan untuk bangkit kembali, tetap memiliki semangat dalam kehidupan kami, tidak menyerah, tidak pasrah, tidak berputus asa, tapi kami tetap bersemangat menjalani kehidupan ini karena masih ada Tuhan, masih ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan sumber pertolongan kami. Saat kami melihat bahwa tidak ada harapan sama sekali, tapi kami percaya ada harapan di dalam Tuhan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sehingga kami boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan yang indah dan tepat pada waktunya. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba berdoa pagi hari ini buat setiap kami yang mengikuti doa pagi, kiranya berkat Tuhan turun atas kehidupan saudara sekalian, atas kesehatan saudara, keluarga saudara, usaha pekerjaan dan lain sebagainya. Anda mengalami berkat pertolongan daripada Tuhan. Kalau sebentar selesai doa ini, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Kami terus bermohon kepada Tuhan, berkenanlah Tuhan tetap menyertai kami, menuntun langkah hidup kami, tetap berjalan pada jalan kehendak Tuhan. Kami memiliki hidup yang berintegritas di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami tetap berada pada jalur yang Tuhan kehendaki. Kami bisa sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, memuliakan nama Tuhan yang hidup. Tuhan berkati kami semuanya, baik kami yang bekerja, yang akan melanjutkan studi pendidikan kami dan lain sebagainya, aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Tangan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat menjalani hidup ini karena Tuhan mengasihi setiap kita.